Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Akmar, NPM 0120101033 akan mempresentasikan materi tentang memerangi fraud atau sebuah tinjauan. Strategi perusahaan memerangi fraud. Efektivitas pengendalian fraud dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang fraud oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko fraud pada perusahaan. Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Ada 4 aktivitas perusahaan untuk memerangi kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu pencegahan kecurangan atau fraud, metode pendeteksian kecurangan atau fraud, tindakan investigasi setelah dicurigai adanya kecurangan fraud, atau tindak lanjut secara hukum terhadap pelaku kecurangan atau fraud. Pencegahan fraud. Steve Alberts dalam bukunya Fraud Examination 2003 menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud, yaitu yang pertama ada pencegahan fraud, yang kedua ada pendeteksian fraud, yang ketiga investigasi fraud, dan yang keempat ada penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Sebagai seorang dengan karir pemberantasan fraud, kita harus memiliki kemampuan yang pertama ada kemampuan analitis. Hal ini diperlukan karena proses deteksi dan investigasi dari suatu fraud merupakan suatu proses analitis di mana pemeriksa mengidentifikasikan jenis fraud yang mungkin terjadi dan gejala yang mungkin timbul serta cara-cara untuk memeriksa dan menindaklanjuti gejala-gejala fraud yang ditemukan. Yang kedua ada kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam semua bidang, termasuk juga dalam pemeriksaan fraud. Pemeriksaan fraud menghabiskan kebanyakan waktunya dengan melakukan komunikasi baik secara langsung seperti interview maupun secara tidak langsung atau kuesioner. Selanjutnya, pengetahuan tentang teknologi. Pemeriksaan fraud tidak lagi hanya berfokus pada dokumen-dokumen fisik, tetapi mencakup data-data dalam bentuk digital atau data elektronis. Dengan bantuan teknologi, pemeriksa dapat menganalisa data yang berjumlah sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, pemahaman akuntansi dan bisnis. Pengetahuan mengenai hukum perdata dan pidana, kriminologi, privasi karyawan, hak karyawan, undang-undang fraud, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan fraud. Yang pertama ada prevention, pencegahan terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi. Yang kedua ada deterrence, mengangkat pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko fraud efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membuat jera atau takut pelaku. Selanjutnya description, mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin. Identification, mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian. Selanjutnya ada civil action fraud section, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya. Menciptakan budaya jujur, terbuka, dan saling jujur. Fraud timbul selain karena adanya niat pelaku, juga karena adanya kesempatan atau peluang yang disebut opportunity yang dapat dieksploitasi oleh pelaku. Oleh karena itu, tahap awal pencegahan fraud adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang jujur. Faktor-faktor untuk dapat menciptakan budaya kultur yang sehat, jujur, terbuka, dan saling menolong. Yang pertama, menyusun dan mengkomunikasikan kode etik yang mudah dipahami dan dihormati. Yang selanjutnya adalah memampukan keefektifan implementasi kode etik dan menegakkan aturan bagi yang melanggar. Yang kedua, memilih memperkerjakan orang-orang yang jujur melalui penyaringan latar belakang perilaku dan riwayat penyimpangan serta mendidik pegawai tentang kesadaran bahwa fraud dan program anti fraud di perusahaan. Yang ketiga, menyediakan program yang membantu masalah finansial, psikologi, atau sosial pegawai. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk memahami lingkungan kerja yang positif, berikut ini adalah contoh karakteristik budaya yang dapat menyebabkan terjadinya fraud sehingga dapat menyusun program pencegahannya. Eliminasi kesempatan terjadinya kecurangan. Yang pertama, memiliki pengendalian internal yang baik. Adanya kerangka kerja pengendalian yang efektif merupakan langkah paling penting dalam organisasi agar dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kedua, mengurangi kerjasama di antara pegawai dan pelanggan untuk pemasok dan menginformasikan secara jelas kepada pemasok dan pihak lain di luar perusahaan mengenai kebijakan perusahaan terkait kecurangan. Selanjutnya, ada mengawasi pegawai dan penyediakan saluran pengaduan atau sistem whistleblowing untuk informasi anonim. Yang keempat ada membuat ekspektasi hukuman. Dan yang kelima melakukan tahapan auditing kecurangan secara proaktif. 4 tahap
tahap auditing kecurangan. Yang pertama, mengidentifikasi resiko exposure kecurangan. Yang kedua, mengidentifikasi indikator kecurangan dari setiap exposure. Yang ketiga, mengembangkan program audit untuk mencari indikator dan exposure secara proaktif. Dan yang keempat, menginvestigasi indikator kecurangan yang teridentifikasi. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Itu merupakan materi yang saya rangkum.